Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah web programming. Pada pertemuan 4 kali ini, nanti akan kita bahas tentang dasar PHP, kemudian variabel pada PHP, dan selanjutnya adalah sintak-sintak dasar pada PHP. Nah, sebelum kita memulai mata kuliah web programming ini, hal yang mesti kalian siapkan diantaranya kalian harus menyiapkan atau menginstal aplikasi yang namanya Exam. Nah, dari semester kemarin kita sudah familiar dengan Exam. Kalian coba buka Exam-nya. Exam adalah suatu aplikasi di mana dia bisa menggantikan fungsi server ke dalam komputer kita. Nah, dengan menjalankan aplikasi Exam, jadi kita tidak perlu menggunakan server atau tidak perlu untuk menginstal server. Jadi kita hanya menginstal Exam-nya saja dan bisa menjalankan codingan PHP. Karena PHP berbeda dengan HTML. Jika HTML, yang kemarin kita bahas adalah set server dan client server. Jadi, ketika HTML itu bisa berjalan pada client server. Codingan HTML itu bisa langsung kita jalankan ke browser kita. Nah, makanya HTML itu disebut dengan client side. Artinya, untuk menjalankan atau menampilkan suatu tampilan web pada HTML, kita tidak perlu menggunakan yang namanya server. Nah, kalau pemrograman PHP, dia harus dikonversikan, harus dibaca dulu oleh server. Dan servernya itu nanti yang akan kita gunakan adalah Apache. Tapi dengan menggunakan Exam, kita tidak perlu dulu menginstal Apache karena di dalam Exam sudah ada Apache, kemudian sudah ada MySQL. Pemrograman tadi berbasis server side itu harus memiliki server, di antara server database dan server konversi atau pembaca bahasa pemrograman yang kita gunakan. Oke, nah bila Java nanti servernya adalah Tomcat, kemudian kalau tadi berbasis PHP atau pemrograman PHP, dia adalah server yang digunakan adalah Apache. Dan ketika kita menggunakan database, nanti yang kita gunakan adalah server MySQL. Nah, tapi kita tidak perlu menginstal ke semuanya, kita hanya cukup menginstal XAMPP saja. Setelah kalian install XAMPP, saya sarankan kalian tidak menyimpan ke dalam sistem ya, atau tempat penyimpanan Windows kalian. Jadi usahakan simpan di folder lain atau di partisi lain. Kenapa? Karena ketika kalian simpan di database, nanti seketika kalian akan install ulang, otomatis kalau kalian lupa backup, semua data pemrograman kita nanti bakal terhapus. Nah, langkah lebih baiknya kalian simpan di partisi yang lain, entah itu partisi D atau E. Nah, kalau di komputer saya menggunakan di partisi yang E. Selanjutnya kalian bisa jalankan Exam-nya. Kalian bisa langsung dengan cari Exam control. Nah, tadi yang saya bilang ada Apache, ada MySQL, ada FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Khusus pada pertemuan ini, yang kita gunakan hanya yang Apache saja. Kita langsung klik Start sampai modulnya berwarna hijau. Oke, ketika modulnya berwarna hijau, kita coba cek apakah dia sudah berjalan atau belum. Cara pengecekannya sama seperti yang sebelumnya. Di web design, kamu menggunakan localhost, ketik saja localhost, dan enter. Nah, bila tampilan seperti ini artinya codingan kamu sudah bisa berjalan atau server kamu, localhost server kamu sudah bisa dijalankan. Kemudian kita lanjut ke media penyimpanannya. Media penyimpanan agak sedikit berbeda dengan HTML. Kalau HTML kamu bisa menyimpan folder dimanapun atau di sembarang tempat. Tapi misalkan kalau menggunakan PHP atau pemrograman berbasis PHP, kamu harus simpan folder tersebut di dalam Exam. Kita masuk ke dalam Exam, kemudian kita cari folder yang namanya htdocs. Nah, di dalam htdocs ini adalah tempat penyimpanan untuk kita nanti pemrograman berbasis PHP. Nah, sebelumnya kita buat folder dulu, buat folder web programming. Kemudian di dalam web programming kita buat folder lagi. Kita sudah masuk ke pertemuan 4.
Oke ya, pertemuan 1 kemarin kita ngebahas tentang RPS dan silabus, kemudian pertemuan 2 kemudian kita bahas tentang dasar-dasar HTML atau review. Pertemuan 3 kemarin kita ngebahas tentang server side dan client side, dan pertemuan 4 kita sudah langsung masuk ke web programming dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, setelah kalian sudah membuat foldernya dari tadi htdocs, kemudian web programming, di dalam web programming kalian buat lagi folder yang namanya pertemuan 4. Kita coba dulu apakah pertemuan 4 itu sudah berjalan atau belum. Kita langsung masuk ke localhost, kemudian kita buka browser, kita ketikkan localhost programming pertemuan 4. Oke, tampilannya seperti ini. Artinya tampilannya masih kosong ya. Jika kalian nanti hanya ngebuka tentang web programming saja, tampilannya hanya ada folder. Folder tersebut adalah folder pertemuan 4 yang akan kita isi file pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke kode editor. Setelah tadi kita sudah manajemen filenya agar rapi. Jadi nanti setiap pertemuan-pertemuan selanjutnya kita buat atau kita simpan file-file PHP-nya ada di sini, pertemuan 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kita buka pertemuan 4. Nanti kita isi di sini. Nah, kita langsung masuk ke kode editor yang kita gunakan Sublime. Kalau kalian menggunakan Visual Studio atau Notepad++, silakan ya. Nah, kemudian sebelum kita loading, kita simpan dulu. Kita save di exam tadi. Exam htdocs web programming pertemuan 4. Kita simpan dengan nama index.php. Sudah? Nah, ketika kalian menggunakan PHP, sintak agak berbeda dengan HTML karena tag dasar PHP itu jika kalian menggunakan Sublime, kalian ketik saja PHP, kemudian nanti kalian tab seperti ini, nanti akan muncul tag PHP seperti ini. Buka kurung, lebih kecil, tanda tanya, PHP, kemudian ini adalah pemanggilannya, menggunakan fungsi, kemudian ini adalah tutupnya. Atau setiap codingan PHP kita sisipkan di sini. Nah, pertama kali yang kita bahas adalah tag komentar pada PHP. Ketika kalian menggunakan tag komentar pada HTML, sama caranya menggunakan ctrl/. Dalam menggunakan komentar, kalian bisa menggunakan cara cepat menggunakan ctrl/ seperti ini. Jadi akan muncul tanda garis seperti ini. Kalau di HTML, kalau tidak salah seperti ini ya. Nah, nanti tidak terbaca komentar karena ini hanya terbaca di HTML. Kemudian komentar /2 seperti ini untuk komentar satu baris. Nah, kemudian kalau seperti ini / kemudian tanda bintang itu bisa untuk banyak baris. Untuk banyak baris, jadi bisa lebih dari satu baris, misalkan ditambah lagi. Nah, sampai penutupnya kalian gunakan tanda bintang, kemudian / seperti ini. Jadi nanti akan terbaca lagi penutup tag PHP-nya. Nah, dan misalkan kalau kalian sudah ada codingan banyak, contoh ada codingan seperti ini, ada banyak. Kemudian kalian ingin agar codingan tersebut jangan sampai terhapus, itu kalian bisa langsung saja blok, kemudian ctrl/ seperti ini. Nah, kenapa kita gunakan komentar? Karena komentar ini adalah sebagai pengingat kita atau sebagai catatan kita untuk pengkodingan ya. Jadi kalian nanti kita tulis di atas untuk komentar, nanti misalkan materi hari ini apa, kita menggunakan komentar. Nah, selanjutnya yang kita bahas di sini adalah standar output. Kita biarkan saja yang di atas. Standar output itu diantaranya ada beberapa, ada echo, kemudian ada print, kemudian ada printr, kemudian ada vardam. Nah, masing-masing ini mempunyai standar output yang berbeda. Standar output itu apa sih? Standar output itu adalah perintah dalam PHP untuk menampilkan sesuatu ke layar. Nah, baik perintah untuk mencetak tulisan, baik mencetak untuk mengisi array, atau mencetak melihat isi dalam variabel. Ketika kalian menggunakan echo dan print, itu adalah mencetak tulisan. Kemudian kalau printr itu adalah mencetak isi di dalam array. Nah, kalau vardam adalah untuk melihat isi variabel atau data di dalam variabel.
Kemudian untuk print R dan vardam itu kita gunakan saat ngedevelop. Jadi ini tidak kita gunakan untuk ditampilkan ke user. Karena ini hanya untuk pengetesan saja. Kebanyakan nanti kita menggunakan echo atau print. Kita coba satu persatu dari echo. Kita coba dari echo ya. Kita masukkan echo, kemudian kita ketik misalkan web programming. Nah, kemudian setelah menggunakan echo, pastikan ada tanda kutip 2, titik koma, ada. Ketika kalian menggunakan echo, nanti pasti di belakangnya ada titik koma. Titik koma adalah fungsi untuk penutup. Bagaimana sih tampilannya? Nah, kita coba buka browser, kemudian ini kita refresh ya. Localhost web programming pertemuan 4, kita refresh. Oke, di sini ada. Oke. Nah, keterangan di sini adalah keterangan tadi yang saya ketik di sini, standar output. Nah, ini kita kasih komentar dulu biar tidak mengganggu. Oke, kita refresh. Masih terbaca juga echo stringnya. Ini juga kita komentari dulu. Kita refresh. Setelah kita coba biar enak, ini saya split jadi 2 ya. Oke, jadi ini tampilan codingan kita, kemudian ini sebelahnya adalah tampilan browser. Tadi kita sudah mencoba menggunakan echo ya. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan hanya tulisan web programming. Dan bedanya ketika kalian menggunakan bahasa pemrograman PHP, bahasa tersebut atau codingan PHP tersebut tidak terbaca oleh si user. Di sini adalah tampilan seorang user, di sini adalah tampilan seorang programmer atau development. Nah, untuk melihat bedanya di mana, coba kita lihat dengan cara klik kanan, kemudian kita lihat sumber laman. Bisa, kalau yang pakai bahasa Inggris, kamu bisa dengan cara klik kanan, kemudian view page source. Nah, di dalamnya terdapat bahasa HTML, itu adalah web programming. Pak, bahasa HTML-nya mana? Cuma ada kata-kata atau teks web programming. Nah, bahasa HTML-nya kalian bisa lihat, klik kanan, kemudian inspeksi. Nah, di sini ada bahasa programmingnya ya. Ini di sini ada susunan dari HTML-nya. Pertama ada HTML pembuka, HTML penutup, kemudian ada head juga, ada body. Dalam body nanti ada tulisannya web programming. Nah, ini adalah bahasa HTML-nya. Tapi sebenarnya kita mengetik menggunakan bahasa PHP. Jadi, bahasa PHP singkatnya, codingannya tidak bisa ditiru ketika kita menggunakan bahasa PHP dengan bahasa kita sendiri. Karena setiap programmer pasti punya rule atau kekhasan penulisan tersendiri dari segi codingan. Beda dengan HTML. Kalau ketika HTML dan web design, ketika kita langsung klik kanan inspect, ini kita bisa copy, kemudian kita bisa jalankan di tempat lain atau kita bisa comot seenaknya desainnya. Nah, kalau dengan PHP tidak. Jadi codingannya yang sudah kita ketik itu tidak akan muncul di dalam user. Tampilannya pasti berbeda antara user dengan develop atau programmernya. Ketika kalian menuliskan selain string atau selain kata, misalkan kalian menuliskan angka, kalian bisa langsung mengetikkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian simpan, kalian refresh. Nah, dia langsung terbaca. Jadi, ketika echo, tipe data yang berupa angka, itu kalian tidak perlu menggunakan tanda kutip 2. Terus ada lagi nggak pertanyaan, misalkan, Pak, saya boleh nggak pakai kutip 1? Sebenarnya pakai kutip 1 atau kutip 2 tidak masalah. Misalkan saya pakai kutip 1 di sini, ini tetap web programming. Saya simpan, saya refresh, tetap masih terbaca. Tapi terkadang ketika menggunakan kutip 1, kita seringkali ada teks yang nanti ada menggunakan kutip 1 seperti teks atau kata Jumat. Ini adalah tag pembuka, logika kita ya. Kemudian ini adalah tag penutupnya. Sedangkan
di sini adalah bagian dari teks Jumatnya. Tapi di dalam codingan PHP tidak. Yang di sini terbaca sebagai penutup dari teks. Jadi dibacanya hanya Jum. Artnya ini di luar echo. Jadi saat kita refresh, ininya saya close dulu ya. Saat kita refresh, ini belum saya simpan dulu. Jangan lupa setiap kali perubahan pengkodingan kalian harus simpan. Ini saya refresh. Nanti akhirnya error seperti ini. Dan kita harus, walaupun kita tidak mengerti ya dalam bahasa ini apa sih please error, parse error, bla 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 bla. Kamu lihat dulu di sini, yang error itu apa, line berapa. Di sini ada line 22 di folder htdocs web programming pertemuan 4 index php. Berarti kan ini sedang kita buka filenya index php. Nah, ini 22. Nah, yang terbaca yang salah, yang kurang tepat ini. Jadi add itu nanti tidak terbaca. Atau add itu apa sih gitu kan? Jadi kalian bisa menggunakan tanda kutip 1 atau kutip 2 silahkan. Tapi lihat dulu isi dalam teksnya itu nanti berpengaruh apa tidak. Kita lanjut. Echo sudah. Kemudian kita lanjut lagi masuk ke print R. Sorry, ke print dulu. Oke ya, sekarang kita coba lagi menggunakan print. Ini kita langsung ganti saja echo-nya menggunakan print. Kemudian kita simpan, kita refresh. Tampilan tidak berubah ya, karena sama-sama menampilkan tampilan berupa teks atau tipe data string atau angka. Misalkan kalian juga bisa langsung menggunakan print. Tadi angkanya misalkan kita ganti menjadi kedua 3, kita ganti menjadi tipe datanya berupa angka, sama langsung terbaca. Coba sekarang kalian cari bedanya antara kegunaan fungsi echo dan print. Kemudian ini saya ganti lagi menjadi web programming. Kita lanjut yang ketiga, kita coba tadi print R, print underscore R. Coba kita refresh. Oke. Nah, ternyata dengan menggunakan print underscore R, kalian harus menggunakan tanda buka kurung tutup kurung seperti ini. Kita coba refresh. Masih bisa tampil. Kemudian kita coba lagi, selain print R tadi ada vardam, kita langsung kopikan saja vardam di sini. Kita save, kita refresh. Sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau vardam di sini nanti kalian bisa lihat ada tulisannya string, kemudian ada 14, kemudian ada web programming. Nah, agak sedikit berbeda ketika vardam. Jadi kalau vardam itu kita bisa melihat ada tipe data, kemudian ada jumlah karakter, kemudian isi atau value dari data tersebut. Nah, di dalam vardam tadi yang di sini, itu tipe datanya string, kemudian karakternya adalah jumlah huruf yang ada di sini, plus spasi juga dihitung, kemudian isinya adalah web programming. Jadi kalau vardam itu lebih jelas seperti ini. Nah, tapi kalau vardam dan print R, itu biasanya tidak digunakan ke dalam tadi si user atau tampilan user. Jadi dia hanya untuk tampilan programmer, karena vardam dan print R adalah untuk pengetesan saja apakah data kita masuk atau tidak ke dalam suatu database, ataukah data yang akan dikirim apakah sama dengan apa yang akan kita kirim. Itu untuk koreksi saja. Nah, yang akan sering kita gunakan nanti adalah echo ya. Jadi kalian bisa menggunakan echo atau print. Oke, kita kembalikan normal lagi. Materi yang selanjutnya kita bahas adalah penulisan sintak PHP. Ada dua, diantaranya adalah penulisan sintak PHP ada dua, yaitu PHP dalam HTML, kemudian HTML di dalam PHP. Kita coba dulu yang pertama ya. Nah, ini adalah tadi tag-tag dalam PHP. Kemudian saya enter ya di sini. Kita ketikkan coding HTML. HTML kemudian tab ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Nah, kemudian
kita beri judul dulu. Pertemuan 4, kemudian kita kasih H1. Nah, untuk echo atau tampilan yang di atas, ini bisa kita kasih komentar terlebih dahulu agar tidak terbaca. Jadi, kita akan menggunakan PHP di dalam HTML. Nah, ini. Yang pasti nanti di dalam HTML kita akan muncul selamat datang di mata kuliah web programming. Kemudian kita tambahkan lagi di sini H2 nama kamu. Nah, saat kita refresh, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Selamat datang di mata kuliah web programming, selamat datang nama kamu. Nah, selanjutnya kita akan sisipkan PHP di dalam HTML. Kita akan ganti nama Asep Hardianto ini, atau kita akan ganti teks Asep Hardianto tadi dengan perintah menampilkan teks dengan PHP. Nah, kita tinggal tulis saja PHP. Kemudian tidak lupa dengan echo, karena langsung kalau ditulis dengan langsung nama saya atau nama kalian atau teksnya, nanti saat kita refresh, nanti dia akan terbaca Hardianto itu apa sih, gitu kan. Makanya ketika echo, ketika menggunakan PHP, kita kasih perintah echo, kemudian data apa yang akan kita tampilkan. Di sini kita akan menampilkan PHP echo nama. Nah, kemudian kita refresh lagi, tetap tidak ada yang berubah, jadi namanya tetap selamat datang Asep Hardianto. Nah, kenapa kita buat pemanggilan seperti ini? Kenapa sih nggak langsung aja menggunakan HTML? Karena dengan pemanggilan echo, kita bisa, dengan penggunaan PHP, kita bisa memanggil perintah-perintah lain selain teks yang kita ketik manual. Kita bisa memanggil teks dari database atau nama di dalam database secara otomatis, atau kita bisa memanggil nama dari variabel. Nah, teks PHP ini kembali lagi tidak akan terbaca di sini. Kalau kalian lihat di sini body selamat datang tetap Asep Hardianto. Sisipan tag PHP ini atau coding PHP dia tidak akan terbaca. Nah, kemudian kita coba yang tadi, yang kedua, HTML di dalam PHP. HTML di dalam PHP ini kita buat baris baru. Kita buat baris baru, kita buat HTML di dalam PHP. Berarti kita ketikkan dulu codingan PHP-nya, baru kita sisipkan HTML-nya. Jadi kita sama seperti ini. Tulisannya ya, selamat datang nama kalian. Tapi kita rubah HTML di dalam PHP. Jadi kita buat codingan PHP dulu, PHP. Kemudian kita kasih perintah echo karena akan kita tampilkan. Nah, di dalam perintah tersebut kita akan sisipkan tag HTML. Kita pakai H2 saja biar tidak terlalu besar. Nah, baru di sini kita tulis selamat datang nama kalian ya. Nah, kita simpan. Baru coba kita refresh, kita buka di browser. Selamat datang kurang typo. Nah, tampilan seperti ini. Tetap masih bisa berjalan di browser. Karena yang akan ditampilkan ke user hanya tampilan HTML saja. Di sini selamat datang Asep Hardianto. Sama. Tapi bedanya yang ini menggunakan PHP di dalam HTML. Kemudian kalau yang ini HTML di dalam PHP. Nah, yang sering digunakan yang mana? Yang sering digunakan adalah PHP di dalam HTML. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan HTML di dalam PHP, nah kita lagi ya, echo, kita tidak bisa dengan mudah memanggil fungsi tag HTML. Contoh, di sini saya memanggil H2, kemudian kita tab, itu tidak bisa. Jadi kita harus ketik manual. Tag dalam HTML-nya. Itu yang agak repot dan agak sulit. Tapi kalau
PHP dalam HTML, kita tinggal ketik saja H2 karena berada dalam HTML. Jadi lebih mudah yang PHP di dalam HTML. Dan satu file itu kalian bisa mungkin lebih dari 100 tag HTML yang akan kita gunakan, atau tergantung kebutuhan, pasti lebih dari 10 lah. Karena nanti akan sering ada buka tutup tag PHP di dalam HTML. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi ketiga. Materi ketiga nanti yang kita bahas adalah variabel dan tipe data. Kita bahas dulu tentang variabel. Penulisan variabel dimulai dengan tanda dolar, kemudian baru nama variabelnya, kemudian langsung data yang ditampung di dalam variabel tersebut. Jadi, dengan kata lain, variabel adalah berfungsi untuk menampung sebuah nilai atau value, kemudian diinisialisasikan. Nah, contoh di sini kita gunakan variabel namanya variabel nama. Bebas sih sebenarnya kalian menggunakan variabel apa, menggunakan variabel nama kayak A kayak, yang penting itu menunjukkan apa yang ditampung datanya. Jadi kalian tinggal panggil nama variabelnya saja. Tidak perlu memanggil isi di dalam variabelnya. Penulisannya pun ada aturan, yang pasti tadi aturan pertama diawali dengan tanda dolar. Kemudian tidak boleh diawali dari angka. Misalkan satu nama itu tidak boleh. Tapi kalau nama 1, nama 2 boleh. Kemudian sensitive case. Kalau huruf kecil semua, huruf besar semua. Dan tidak boleh ada spasi. Nah, itu aturan ke dalam variabel. Nah, kita mulai di sini, kita buat namanya tadi variabelnya. Misalkan nama kalian juga ya. Jangan lupa titik koma penutupnya. Oke, setelah kalian sudah tulis variabelnya atau kalian sudah membuat variabel, misalkan di sini biar gampang kita buat jadi variabel nama ya. Kalau kalian menggunakan variabel A juga tidak ada masalah. Karena dalam variabel A menampung ini, yang ditampung adalah nama. Tapi biar tidak rancu, kita buat variabel, nama variabelnya adalah variabel nama. Yang ditampung adalah nama kalian. Pemanggilannya sama. Di sini adalah kita langsung masuk ke sini ya. Yang PHP dalam HTML. Selamat datang. Nah, nama yang di sini kita panggil berdasarkan nama variabelnya saja. Jadi kita tidak menggunakan nama Asep Hardianto, ketik manual, tapi yang kita panggil adalah nama variabelnya atau variabel yang kita panggil. Kalian bisa langsung panggil echo. Ini saya hapus dulu ya. Selamat datang, kita sisipkan PHP, kemudian kita panggil echo. Kemudian nama variabelnya. Variabelnya nama. Kita save. Nah, kita refresh. Nah, dia langsung memanggil nama Asep Hardianto. Ketika namanya saya ganti, di sini menggunakan misal namanya saya ganti misalkan kita ganti menjadi nama ini, misalkan Mikaela Az-Zahra. Misalkan kita ganti namanya menjadi Mikaela Az-Zahra. Saat kita refresh, dia otomatis berganti. Karena yang dipanggil adalah isi dari variabelnya. Jadi, kita tidak perlu menulis secara manual echo nama kalian, tapi kita hanya perlu memanggil nama variabelnya. Di mana nama variabel tersebut adalah menampung data tertentu, karena di sini adalah data yang kita panggil adalah data nama. Jadi nanti kalian bisa menggunakan panggilan berdasarkan variabel, panggilan berdasarkan database, itu silahkan. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke materi selanjutnya adalah materi operator dalam PHP. Nah, diantaranya ada, bentar saya kasih pembatas dulu.
Operator dalam PHP ada operator aritmatika, dan terakhir ada plus, kemudian ada kurang, ada kali, ada bagi. Misal di sini kita punya variabel X yang berisi 10 atau bernilai 10. Kemudian variabel Y bernilai 20. Maka kita coba panggil echo. Kita coba menggunakan operator aritmatikanya. Kita coba jumlahkan variabel X ditambah variabel Y. Nanti hasilnya seperti apa? Kita refresh. Nanti hasilnya 30. Nah, kenapa 30? Karena isinya langsung ya 10 ditambah 20. Ketika seperti ini, variabel X ditambah variabel Y, variabel tersebut tidak ditampilkan ke dalam browser. Oke ya, variabel tersebut tidak ditampilkan dalam browser. Isinya dari variabel tersebut tidak ditampilkan dalam browser. Tapi yang ditampilkan ke dalam browser adalah hasil dari X, variabel X ditambah variabel Y. Jadi, yang ditampilkan adalah 20 ditambah 10. Ketika kalian ingin menampilkan, kalian bisa dengan menggunakan tanda kutip. 2 seperti ini. Kita refresh. Jadi dia terbaca isi di dalam variabel. Isinya yang terbaca. Jadi ini nanti terbacanya string. 10 ditambah 20. Baru echo lagi. Baru echo lagi $, X ditambah $, Y. Nah, hasilnya 10 tambah 20 langsung 30. Pak, ini kok kayak gini? Karena kita belum sisipkan echo BR. Nah, ini kenapa hasilnya echo? Pertama kita pakai tanda kutip ya. Jadi terbacanya string 10 tambah 20. Kemudian yang sini tidak kita pakai tanda kutip. Ini adalah hasil penjumlahan dari 10 dan 20. Nah, dempet karena belum kita kasih BR. Baru kita kasih perintah BR untuk perintah baris baru, kemudian kita simpan. Kita refresh, nanti hasilnya seperti ini. 10 ditambah 20, maka hasilnya 30. Nah, ketika operatornya kita ganti, setelah ini kita ganti menjadi kali, kita refresh, ini 200. Kenapa ini 10 tambah 20, 200? Karena codingan PHP yang ada di sini, itu hanya teks. Tapi perintah aritmatikanya ada di sini. Ini hanya tampilan teks. Jadi perintahnya yang ini. Jika kalian ingin mengganti perintahnya biar sinkron, berarti kalian tinggal ganti saja tampilan pada plusnya, kita ganti menjadi bintang. Oke, selanjutnya selain aritmatika, kita juga bisa penggabungan string. Selain aritmatika, kita bisa namanya penggabungan string. Penggabungan string itu contoh, kita menggabungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Misal seperti ini. Ada variabel nama mata kuliah, nama MK, web programming. Kemudian kita buat lagi nama MK, kemudian adalah kecerdasan buatan. Nah, saat kita simpan, yang akan muncul kira-kira yang mana? Ketika kita panggil ya. Nah, ini saya kasih BR dulu biar ada pembatas. Kasih echo. Kemudian kita panggil variabel nama MK. Nah, yang akan muncul, kita refresh. Yang akan muncul adalah kecerdasan buatan. Kenapa? Karena isi dari variabel pertama itu akan ditimpa dengan isi dari variabel kedua. Nah, makanya tadi kita bisa menggunakan
nama MK1, kemudian di sini nama MK2 agar tidak tertimpa. Nah, proses untuk penggabungan stringnya seperti apa? Proses untuk penggabungan string misalkan di sini nama MK1. Oke ya, ini tidak usah pakai tanda seperti ini. Kemudian untuk penggabungannya kita tinggal bisa gunakan tanda titik. Kita panggil nama MK2. Saat kita simpan, kemudian kita refresh. Web programming langsung digabungkan dengan kecerdasan buatan. Tidak ada spasinya. Nah, kita beri spasi, bagaimana caranya? Ketika kita beri spasi, berarti kita gabungkan lagi di sini. String kosong spasi. Kita bisa tanda, ini kan string, kasih spasi 2 seperti ini, kemudian kita refresh. Oh sorry, di sini saya lupa untuk penambahan titik lagi atau penggabungan. Kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Web programming spasi kecerdasan buatan. Oke, kiranya pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau informasi saya yang kurang baik dan penyampaian saya yang kurang baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.